Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kembali lagi bersama Bapak di sini. Bapak akan membahas tentang soal-soal contoh soal untuk sumatif akhir semester atau biasa disebut dengan ulangan akhir semester atau penilaian akhir semester juga bisa. Namun untuk sekarang istilah yang dipakai adalah sumatif akhir semester. Ini untuk semester 1. Baik, langsung saja kita ke soalnya. Untuk kelas 4 itu ada 5 bab untuk semester 1. Namun di sini soalnya itu kebanyakan dari bab 3 sampai bab 5 ya. Yang tanda-tanda balik, kemudian tentang hijrah. Soal yang pertama, anak yang sudah balik akan mulai mendapatkan kewajiban untuk titik-titik. A. Belajar membaca Al-Quran. B. Melaksanakan salat 5 waktu. C. Bermain dengan sopan. D. Belajar berhitung. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Baik, jawaban yang benar adalah yang B. Melaksanakan sholat 5 waktu. Karena kalau sudah memasuki usia balik, itu anak-anak diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Kemudian nomor 2, salah satu ciri anak laki-laki yang sudah balik adalah A. Suaranya menjadi berat dan mimpi basah. B. Suka memakai wangi-wangian. C. Sering mengantuk. D. Rajin ke masjid. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Baik, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Suara menjadi berat dan mimpi basah. Ini adalah salah satu ciri-ciri atau tanda-tanda balik bagi seorang laki-laki. Kemudian soal nomor 3, kita besarkan dulu. Bagi anak perempuan, tanda utama sudah balik yaitu titik-titik. A. Sudah pandai memasak. B. Mengalami haid. C. Suka berhias. D. Suaranya berubah. Silakan jawab terlebih dahulu. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Mengalami haid. Jadi kalau perempuan atau wanita itu tanda baliknya yang paling utama itu ini, haid. Kalau yang laki-laki tadi mimpi basah. Kemudian nomor 4. Setelah mengalami mimpi basah atau haid, seorang anak wajib titik-titik. A. Mandi biasa saja. B. Berdoa sebelum tidur. C. Mandi junub atau mandi wajib. D. Sholat tahajud. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Mandi junub atau mandi wajib. Bagi seseorang yang sudah balik atau mengalami mimpi basah, haid, itu langsung diwajibkan untuk mandi wajib ya. Oke, soal selanjutnya. Orang yang sudah balik berarti sudah dikenai tanggung jawab untuk titik-titik. A. Menyimpan rahasia orang lain. B. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. D. Menjaga teman-temannya. D. Membantu orang tua di rumah. Silakan dijawab terlebih dahulu. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Karena ini adalah definisi dari takwa. Kalau sudah balik berarti harus bertakwa atau melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian nomor 6. Usia balik tidak selalu sama untuk semua orang karena titik-titik. A. Setiap anak memiliki kebiasaan berbeda. B. Dipengaruhi oleh faktor fisik dan pertumbuhan. D. Ditentukan oleh guru agama. D. Ditentukan oleh teman sebaya. Silakan dijawab terlebih dahulu. Baik, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Dipengaruhi oleh faktor fisik dan
pertumbuhan, karena fisik dan pertumbuhan setiap orang itu berbeda-beda. Seperti itu ya. Selanjutnya soal yang ketujuh, perubahan yang terjadi saat memasuki usia balik sebaiknya disikapi dengan titik-titik. A. Bingung dan takut. B. Senang berlebihan. C. Tenang, bersyukur, dan menjaga kebersihan diri. D. Tidak peduli. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Baik, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Ketika seseorang sudah mengalami yang tadi ya, seperti mimpi basah atau haid bagi perempuan, itu tidak usah takut atau bingung, tapi kita harus tenang, kemudian bersyukur karena kita sudah memasuki usia remaja, sudah balik, kemudian kita juga harus menjaga kebersihan, tidak boleh jorok, tidak boleh dibiarkan, harus langsung mandi. Kemudian soal selanjutnya, anak yang sudah balik tidak boleh meninggalkan sholat karena titik-titik. A. Sholat dapat menenangkan hati. B. Sholat wajib bagi orang yang sudah balik. C. Sholat hanya untuk orang dewasa. D. Sholat bisa dilakukan kapan saja. Silakan dijawab terlebih dahulu. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Sholat itu wajib bagi orang yang sudah balik. Jika sudah memasuki usia balik, maka hukum sholat itu sudah wajib. Kalau biasanya bahasanya dosanya itu udah ditanggung sendiri. Tapi sebenarnya ya namanya dosa itu ya emang ditanggung sendiri ya. Kemudian soal selanjutnya, nomor 9. Ketika sudah balik, seorang anak juga harus menjaga pandangan karena titik-titik. A. Menjaga pandangan termasuk perintah Allah. B. Bisa membuat orang lain senang. C. Dapat membuat mata sehat. D. Menghindari sinar matahari. Silakan dijawab terlebih dahulu. Baik, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Menjaga pandangan termasuk perintah Allah. Karena apa? Kita sebagai orang yang sudah balik, seorang muslim itu tidak boleh sembarangan memandang, tidak boleh melihat sesuatu yang buruk, harus menjaga pandangan. Selanjutnya, perubahan tubuh dan tanggung jawab baru pada masa balik menunjukkan bahwa manusia titik-titik. A. Harus siap menjadi lebih dewasa dan taat kepada Allah. B. Tidak boleh bermain lagi. C. Harus menjauhi teman sebaya. D. Boleh berbuat sesuka hati. Silakan dijawab terlebih dahulu. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Harus siap menjadi lebih dewasa dan taat kepada Allah. Karena umur itu tidak bisa dicegah ya. Begitupun dengan usia balik. Bila sudah balik, itu otomatis harus takwa, harus melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan tidak bisa dicegah. Misalnya kita pengen kecil terus biar nggak punya kewajiban sholat, ya itu nggak bisa. Seperti itu ya. Kemudian soal selanjutnya, salah satu jenis puasa yang wajib dikerjakan seorang anak pada usia balik adalah A. Puasa Senin Kamis. B. Puasa Arafah. C. Puasa Wisol. D. Puasa Ramadan. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Baik, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Puasa Ramadan. Jadi yang wajib itu adalah puasa Ramadan. Kalau puasa yang lain, Arafah, Senin, Kamis, itu adalah puasa sunnah atau jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Kemudian selanjutnya, ilmu yang membahas tentang sifat-sifat makhluk hidup disebut dengan A. Fisika. B. Ilmu kimia. C. Biologi. D. Ilmu antropologi. Dijawab terlebih dahulu, silakan. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Ilmu biologi yang membahas tentang sifat-sifat makhluk hidup. Nah, itu kalau dilihat di buku
agama Islam kelas 4 itu ada keterangannya di situ yang membahas juga tentang ciri-ciri pertumbuhan makhluk hidup. Kemudian soal selanjutnya, ketika bersembunyi, nah sudah masuk ke bab hijrah ya. Ketika bersembunyi dari kejaran kaum Quraisy, Nabi Muhammad dan sahabatnya berlindung di A. Gua Sur, B. Gua Hiro, C. Gunung Uhud, D. Padang Arafah. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Oke, jawaban yang tepat adalah di Gua Sur. Jadi Nabi Muhammad ketika dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy itu bersembunyi di Gua Sur. Kemudian digantikan oleh sahabatnya yaitu Ali bin Abi Thalib yang tidur di tempat tidur beliau. Kemudian nomor selanjutnya, perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW penuh dengan titik-titik. A. Kesenangan dan kemewahan, B. Tantangan dan perjuangan, C. Hiburan dan hadiah, D. Permainan dan tawa. Silakan dijawab terlebih dahulu. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Penuh dengan tantangan dan perjuangan, karena Nabi itu dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy, kemudian sampai bersembunyi di Gua Sur tadi, kemudian harus bersembunyi-sembunyi. Karena orang kafir itu ketika Nabi dicari itu membuat sayembara ya, bagi yang menemukan atau bisa membawa Nabi Muhammad itu mendapatkan 100 ekor unta. Makanya penuh dengan tantangan dan perjuangan yang tidak mudah. Selanjutnya, setelah Nabi sampai di Madinah, Nabi Muhammad disambut oleh penduduk dengan A. Permusuhan, B. Rasa takut, C. Gembira dan sukacita, D. Marah dan kecewa. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Gembira dan sukacita, karena orang-orang Madinah itu sangat menunggu kedatangan Nabi Muhammad. Orang yang menyambut kedatangan Nabi, orang-orang Madinah atau yang menolong Nabi itu disebut kaum Ansor. Kemudian soal selanjutnya, sikap yang dapat kita teladani dari Nabi Muhammad SAW saat hijrah adalah titik-titik. A. Penakut dan pemalas, B. Sabar, berani, tawakal kepada Allah, C. Cepat putus asa, D. Marah kepada musuh. Silakan dijawab terlebih dahulu. Baik, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Berani, sabar, berani, dan tawakal kepada Allah. Yang sabar itu sudah wajib ya. Kemudian berani juga, kita harus berani karena kita dilindungi oleh Allah. Kemudian tawakal, setelah itu kita berpasrah kepada Allah. Kemudian soal selanjutnya, kaum muhajirin dan ansor hidup rukun di Madinah karena titik-titik. A. Mereka saling tolong-menolong, B. Mereka ingin berkuasa, C. Mereka ingin bersaing, D. Mereka ingin berpisah. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Mereka saling tolong-menolong. Jadi kaum muhajirin ini adalah kaum yang ikut atau orang-orang atau sahabat yang ikut Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Berarti ini adalah orang-orang Mekah. Kemudian kaum Ansor ini yang menolong Nabi atau yang menyambut dengan sukacita tadi, ini adalah orang-orang Madinah. Mereka itu saling tolong-menolong. Kemudian soal selanjutnya, setiap muslim harus selalu berdoa kepada Allah karena titik-titik. A. Doa membuat kita sombong, B. Doa mendekatkan kita kepada Allah, C. Doa membuat kita malas, D. Doa hanya untuk orang besar. Kemudian jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Yang B, ya benar. Doa mendekatkan kita kepada Allah. Maka kita harus sering berdoa karena berdoa atau doa itu adalah senjatanya orang Islam. Kita selalu membutuhkan Allah di keadaan apapun. Mungkin itu dulu ya. Ini contoh soal saja. Kemudian biasanya kalau sumatif akhir semester itu ada soal esainya atau disuruh menjawab pertanyaan-pertanyaan bukan pilihan ganda. Makanya belajar jangan lupa berdoa sebelum ulangan.
Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.